Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan supervisi ya Pak Arif, di mana saya sebagai supervisornya, Pak Arif sebagai coachnya ya, dan Bu Jana sebagai coachingnya. Sebelum melakukan supervisi ya Pak Arif, kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaiannya, di mana kompetensi yang nanti saya akan nilai itu tentang 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk kehadiran penuh itu seperti keterbukaan, kemudian kesabaran, kemudian ingin tahu dari Pak Arif sendiri ya, kemudian mendengarkan aktif itu dengan mendengarkan dengan rasa, yaitu memperhatikan pembicaraan, memberikan sinyal, kemudian mengajukan pertanyaan dan merangkum. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita ya Pak Arif ya. Baik Bu, siap Sebelum Bu. melakukan supervisi, saya mau mau bertanya sama Pak Arif ya Pak Arif ya. Silakan Bu. Menurut Pak Arif nih, selama nanti melakukan supervisi ini, kompetensi mana yang menurut Pak Arif bisa saya atau bisa Pak Arif kembangkan? Kalau dari saya, ini rencananya yang ingin saya kembangkan itu ya terkait kompetensi inti sih Bu. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, supaya nanti si coach nanti mengarah ke ide-ide yang baru sehingga menemukan solusinya Bu, secara mandiri. Oke Pak Arif. Nah dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira yang mana yang bisa saya amati secara lebih fokusnya Pak Arif? Mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nanti bagaimana saya mungkin nanti Ibu amati terkait dengan cara menggiring saya lewat pertanyaan itu supaya di coach itu nanti dapatlah solusi secara mandiri. Jadi ke arah situ sih Bu yang ingin saya kembangkan, dan mungkin Ibu spesifik ke observasi di situ Bu. Jadi menurut Pak Arif lebih spesifik ke alur ceritanya ya Pak Arif ya. Menurut Ya, Pak Arif bisa. penilaian Pak Arif sendiri terhadap alur tirta Pak Arif itu bagaimana? Kalau terhadap alur tirta, mungkin saya kalau berhubungan dengan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya. Jadi saya Iya. ingin fokusnya ke sana, mungkin diarah ke rencana sih Bu, rencana aksi. Jadi mengulas rencana aksinya si Koci supaya nanti muncullah ide-ide baru, kemudian ada pemikiran yang mungkin beragam sehingga nanti solusinya tidak hanya satu gitu. Jadi kalau nggak ini nanti selanjutnya apa sehingga ada beberapa pilihan seperti itu Bu. Jadi menurut Pak Arif ini rencana aksi itu ya Pak Arif ya. Untuk Iya. selanjutnya Pak Arif, harapan Pak Arif setelah melakukan observasi, setelah melakukan coaching ini seperti apa Pak Arif? Harapan saya dalam melaksanakan coaching nanti saya dapat menerapkan alur tirta dan mempermudah si coach dalam mengembangkan dirinya dalam menemukan solusi yang diinginkan supaya tujuan juga tercapai, dan ya mungkin lebih ke situ sih Bu, ke arah situ dulu. Ya, Oke. Jadi tentang alur tirta ya fokusnya ya Pak Arif ya. Tentang iya, Bu, alur dengan tirta berarti pertanyaan yang ada berbobot. ya berarti ada empat ya Pak Arif ya alur tirta itu. Menurut Pak Arif nih indikator-indikator dari alur tirta itu sendiri seperti apa? Mungkin dalam nanti saya menyampaikan mungkin Ibu bisa melihatnya terkait dengan alur yang runtut ya Bu ya. Nanti saya mungkin bisa Ibu lihat di saya dalam menyampaikan atau mengulas tujuan si koci, kemudian dalam identifikasi masalah si koci, kemudian rencana aksinya, dan
tanggung jawabnya, Bu. Jadi kalau itu sudah runtut, insya Allah nanti si koci juga mudah dalam menemukan solusinya, seperti itu, Bu. Jadi indikatornya itu tentang alur tirta yang sesuai ya Pak Alifnya, yang runtut Iya, mulai Bu, dari yang awal, runtut. identifikasi, kemudian yang pertama itu eh, tirta ya, tanya, identifikasi, kemudian aksi, kemudian tanggung jawab ya Pak Arif ya. Oke. Iya, Bu. Sebelum melakukan coaching, ada yang mau ditanyakan Pak Arif? Mungkin cukup, Bu, ya, Oh, supaya ya. nanti saya juga langsung melaksanakan coachingnya. Cukup, silakan untuk coachingnya dilaksanakan Pak Arif dengan Bu Jana. Saya persilakan. Baik, Bu. Terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Selamat siang Bu Jana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, selamat siang juga. Nah, bagaimana kabarnya Bu Jana? Alhamdulillah baik Pak Arif. Iya Bu, tadi kan Bu Jana mengundang saya ya di sini terkait dengan masalah yang ingin Ibu Jana ceritakan nih. Kira-kira apa nih topik dari permasalahan Ibu yang ingin diceritakan ke saya? Ya begini Pak, saya ini sebenarnya mau bercerita dengan Bapak tentang perasaan saya ya Pak, akhir-akhir ini terutama di kelas saya. Jadi saya itu merasa akhir-akhir ini murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelasnya, Pak. Seperti itu, Pak, permasalahan saya. Baik, berarti terkait mungkin lebih spesifiknya itu kayak motivasi belajar ya Bu ya, sehingga menyebabkan hasil belajarnya juga dirasa kurang gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu, dari masalah tersebut atau topik itu Bu, harapan dari percakapan ini nanti Bu, kira-kira hasilnya yang diinginkan Bu Jana apa Bu? Yang saya harapkan itu ya solusi Pak atas permasalahan saya ini, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya ini, yaitu tadi tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar di kelas. Baik, berarti Ibu ini ya ingin apa namanya ya, solusi itu muncul terkait dengan permasalahan untuk meningkatkan ya Bu ya, meningkatkan apa tadi, antusiasme ya Iya, dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. iya Sehingga Pak. nanti indikatornya berarti nanti ke arah ini ya Bu ya, dalam mengumpulkan tugasnya juga lebih meningkat atau semuanya juga mengumpulkan tugas dengan tepat waktu gitu ya Bu ya. Iya Pak, seperti itu. Baik. Jadi yang ingin saya perjelas lagi Bu, sebenarnya kelas Ibu itu seperti apa Bu situasi sekarang ini? Eh, Kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias khususnya di dalam kelas saya, itu yang pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara, terus lagi bercerita di depan murid-murid saya itu sedikit mungkin ya Pak ya. Dan yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Pak.
Oh, jadi menurut Ibu begitu ya, Bu ya, Iya, Pak. terkait apa ya, munculnya antusiasme anak yang menurun atau rendah seperti itu. Nah, kira-kira di sini situasi yang Ibu inginkan apa, Bu, supaya ini terwujud, tujuannya terwujud, situasinya bagaimana, Bu, Hmm, yang ingin Ibu hmm, capai? ya, menurut saya ya Pak, yang saya inginkan ini murid-murid ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak, tidak monoton dan tidak membosankan seperti itu. Baik, Bu. Jadi dilihat dari siswanya ya, Bu ya. Iya Pak. Idealnya begitulah ya, Bu ya. Kalau dilihat sekarang, kemudian ke arah yang ideal tadi, Bu, yang sekarang dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Jana menilai berapa, Bu, situasi antusiasme anak dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya itu masih di angka 5 Pak. 5 ya, Bu ya. Iya Nanti ke Pak. arah idealnya, Bu, Ke berapa, Bu, arah dari ke 1 arah sampai 10? idealnya mungkin 7 sudah lumayan Pak. Baik, Bu ya. Jadi kalau saya lihat tadi 50% yang mengumpulkan tugas, berarti Ibu melihatnya 5 dari 10 gitu ya, Bu ya, 1 sampai Iya 10. Pak. Kemudian berarti paling tidak mengumpulkan tugas 70% gitu ya, Bu ya, di angka Iya 7. Pak. Baik, kira-kira, Bu, eh, rencana Ibu ke depan nih untuk mengatasi atau meningkatkan antusiasme ke depan seperti apa, Bu? Rencana saya itu mungkin ya Pak ya, karena pembelajaran ini kan harus terpusat pada murid. Jadi murid ini harus diminta lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Terus selain itu juga mungkin apa namanya, lebih banyak lagi metode pembelajaran dan media pembelajaran yang mengasihkan sehingga siswa di dalam kelas ini lebih lebih senang menerima pembelajaran di kelas. Jadi tidak bosan gitu, Pak. Nah, baik, Seperti Bu. itu, Jadi Pak. rencananya tadi Ibu mau merubah ya, Bu ya, merubah Iya, metode, media, supaya pembelajarannya asik gitu ya, Bu ya, apakah betul? iya, Pak, seperti itu. Ya, baik. Kira-kira apalagi, Bu, yang mendukung rencana Ibu itu tadi? Hmm, apa ya Pak? Mungkin dari sumber belajar seperti internet ya Pak, melewati Google, karena kemarin anak-anak sudah diajarkan, khususnya yang kelas 6 SD, itu sudah diajarkan untuk bagaimana cara mencari pertanyaan melewati Google. Mereka sangat senang sekali. Terus lagi sumber belajar itu bisa diperoleh juga dari video YouTube ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak. Hmm, Baik, Bu. Berarti Ibu sudah ada gambaran terkait apa namanya, rencana-rencana yang ingin Ibu capai dalam meningkatkan antusiasme dari siswa Ibu seperti itu ya, Bu ya. Iya Pak. Kira-kira di sini, Bu, dalam alternatif tadi, eh, kapan kira-kira Ibu akan laksanakan atau ada rentang waktu mungkin yang ingin Ibu selesaikan sampai eh, beberapa hari mungkin atau seperti apa, Bu? Rencananya secepatnya sih Pak, biar cepat Hmm, terrealisasi. Oh gitu ya, Bu ya. Ya, Baik, kira-kira eh, ada yang memastikan kegiatan Ibu ini bisa berjalan nggak, Bu ya? Atau mungkin ada siapa yang kira-kira Ibu bisa mintain tolong gitu mungkin?
Mungkin yang bisa saya minta tolong pertama itu ya rekan sejawat ya Pak, guru-guru yang lain yang mungkin bisa menolong saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Yang kedua itu wali siswa Pak. Menarik Ibu ya. Jadi kalau seperti itu Bu, kalau terkait dengan wali siswa nanti berarti ada rencana lain ya Bu ya? Rencananya yang berkolaborasi dengan orang tua siswa ini mungkin nanti saya hanya mengundang wali siswa untuk mensosialisasikan permasalahan yang dihadapi saya, khusus yang terkait dari anak-anak mereka ya Pak ya. Ya di situ nanti saya akan memberitahukan bahwa anaknya si A, si B itu seperti ini belajarnya, mungkin seperti itu. Jadi nanti saya minta bantuan dengan orang tua siswa untuk lebih memperhatikan anaknya lagi dalam belajar di rumah, seperti itu. Oke, baik. Jadi langkah-langkahnya, rencana-rencananya Ibu sudah mulai tergambar ya Bu ya. Kira-kira dari kesimpulan percakapan kali ini ada yang ingin disampaikan Bu? Kesimpulannya Bu? Saya di sini hanya berkomitmen ya Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, baik itu media pembelajaran, metode pembelajaran juga, untuk mengeksplorasi materi yang saya ajarkan, sehingga murid-murid yang saya ajarkan ini dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya berusaha juga akan membuat murid-murid saya ini selalu senang di dalam kelas, selalu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar yang bagaimana yang mereka kehendaki kepada murid-murid saya, seperti itu Pak. Baik Bu, jadi itu yang Ibu uraikan rancangan rencananya ya Bu ya, terkait komitmen Ibu, berarti seperti itu. Kira-kira dari percakapan ini Bu, apa yang dirasa Bu? Apakah sudah ada kenyamanan mencari solusi dalam percakapan ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya sedikit lega karena saya bisa mengeluarkan unek-unek saya ya Pak. Jadi saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya, seperti itu. Baik Bu, syukur ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Jannah sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Saya harapkan apa yang Ibu Jannah rencanakan atau harapkan nanti bisa tercapai seperti itu. Semoga perbincangan atau percakapan kali ini dapat membantu Bu Jannah dan sukses selalu Bu untuk rencananya ke depannya. Dan jangan lupa Bu, nanti kalau ada cerita lain lagi di kemudian hari bisa saya bantu mungkin untuk menemukan solusi-solusi yang lainnya mungkin Bu ya. Oke, semangat Pak. Bu. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya. Selesai Bu Jannah Pak Adit ya. Kita lanjut lagi untuk pasca observasinya. Tadi bagaimana nih perasaan Pak Arif nih? Menurut Pak Arif nih tentang performa Pak Arif tadi di saat melakukan coaching dengan Bu Jannah. Menurut saya terkait dengan percakapan coaching tadi Bu, tadi saya sudah menerapkan alur tirta dengan runtut, kemudian tadi juga saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot supaya si coach atau Bu Jannah
bisa menemukan ide-ide kreatif untuk menemukan solusinya seperti itu, Bu. Ya, rasanya. Pokoknya berarti menurut Pak Arif perjalanan coachingnya sudah sukses ya Pak Arif ya? Iya, Oh, iya iya. Bu, menurut saya seperti itu Bu. Kalau boleh saya menyampaikan pendapat saya ya Pak Arif ya Ya tentang silakan Bu. tentang coachingnya tadi sudah Pak Arif lakukan. Menurut saya sudah bagus sekali Pak Arif ya, sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Jana sehingga Bu Jana mampu menemukan solusi atas permasalahannya ya, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, sampai pengambilan kesimpulan seperti itu. Kemudian untuk kompetensi yang lain saya rasa juga Pak Arif sudah bagus ya, mulai dari kehadiran penuh, sudah sabar, kemudian terbuka dengan Bu Jana, kemudian menggali dari rasa ingin tahu Pak Arif, kemudian juga Pak Arif itu memperhatikan Bu Jana saat berbicara, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan merangkum apa yang disampaikan oleh Bu Jana. Seperti itu ya Pak Arif. Itu yang sudah luar biasa menurut saya. Cuma di sini ada yang menurut saya ada miskomunikasi ya Pak Arif tadi ya di Ya, di akhir. di tanggung jawabnya ya, di alur Tirta yang Ya, di tanggung akhir. jawab. Iya, seperti itu ya Pak Arif. Menurut Pak Arif sama? Ya Bu, tadi sempat ada miskomunikasi terkait mau mengakhiri percakapan terkait kesimpulan tadi Bu. Tetapi tadi saya Iya. sudah mencoba untuk mengarahkan mungkin lebih ke perasaannya gitu Bu. Sehingga tadi sudah diungkapkan dari Bu Jana seperti itu. Bu, terima kasih Bu Retno. Iya. Untuk selanjutnya nih Pak Arif, menurut Pak Arif nih dari kegiatan coaching ini yang sudah sukses ya, ke depannya nih menurut Pak Arif apakah ada rencana lain untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, melakukan coaching seperti itu? Baik Bu, mungkin kedepannya terkait pengembangan kompetensi saya ya terkait dengan coaching ini mungkin ingin saya aplikasikan dan mungkin lebih ke ini sih Bu, meningkatkan kompetensi yang lebih lagi atau lebih ke konsistensi sih ya, konsistensi dalam menerapkan coaching ini. Karena saya rasa kalau ini kita sudah dapat ilmu, tapi kalau tidak kita sering terapkan juga bisa lupa seperti itu, Bu. Jadi lebih ke konsistensi dalam menerapkan alur tirta dan menjaga kemitraan dalam percakapan dalam tahap percakapan coaching ini. Seperti itu sih, Bu. Ya. Menurut Pak Arif nih ada rencana ke depannya melakukan coaching lagi dengan rekan sejawat mungkin? Kapan itu Pak Arif? Oh, itu mungkin karena saya kebetulan nanti kalau saya diamanahi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kebetulan Iya, saya juga amin. kurikulum. Jadi ya mungkin saya ngobrol dulu terkait dengan itu Bu. Karena biasanya memang kepala sekolah yang Iya, mensupervisi rekan-rekan seperti itu. Tetapi tidak salahnya ketika nanti ada rekan yang mungkin ingin mencari solusinya, bertanya ke saya cobalah menerapkan coaching ini supaya berusaha rekan-rekan ini menemukan solusinya sendiri. Jadi bisa melatih tanggung jawabnya. Gitu sih Bu. iya. Ya, terima kasih Pak Arif ya untuk kegiatan atau diskusi hari ini, sungguh luar biasa ya, banyak ilmu yang saya dapatkan dari Pak Arif juga Bu Jana sebagai coach. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat ya ke depannya, bukan hanya untuk kita juga untuk orang lain. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Pak Arif? Mungkin cukup Bu. Terima kasih atas kesempatan untuk mensupervisi saya Bu. Dan terima kasih atas masukan dan diskusinya kepada Bu Retno. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Arif ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Arif.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno.